Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Eh, Selamat datang di podcast tugas inspeksi las jurusan Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro semester Semester 5. 5. Semester 5. Jam 5. Iya. Kalau ditanya semester berapa? Semester 5. Semester 5. Iya. Oke, mungkin eh, pertama perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Chandra. Di sini aku sebagai moderator dan kita di sini bakal bincang-bincang tentunya terkait dengan materi perkuliahan mata kuliah inspeksi las. Cuma kita bakal fokus ke satu sub dari materi yang ada di inspeksi las itu sendiri, yaitu terkait dengan penetran test. Oke, mungkin di sini bukan aku sendirian. Di sini tuh ada rekan aku. Di sini ada Mas Angga. Halo Mas Angga. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin di sini kita tuh bakal bahas penetran tes lebih dalam karena Mas Angga sendiri ini tuh eh, punya tugas dan dia tuh tugasnya lebih detailnya terkait dengan materi penetran tes. Maka dari itu kita tuh bakal bahas penetran tes ini sendiri tuh ya dengan orang yang udah cocok lah, karena dia udah mempelajari si penetran tes ini tuh lebih dalam pastinya dibanding dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke pembahasan nih Mas Angga nih, gimana kabarnya nih Mas? Mungkin kesibukannya. Oh ya, mungkin sebelumnya perkenalan dulu siapa Mas Angga dan siapa sebenarnya sosok Angga ini sendiri. Silakan Mas. Oke, ini makasih banget ya buat Mas Ilham karena telah mengundang aku di podcastnya, podcast tugas inspeksi las. Ya ini Jadi mungkin sedikit perkenalan ya, aku mahasiswa biasa-biasa aja teman-teman. Nama aku Angga Tegar Satria, kalian bisa panggil aku Angga. Mungkin tadi kalau Mas Ilham bilang ini aku jagonya dibilang bidang penetran tes, sebenarnya enggak aja ya. Ini karena aku dapat materi di bagian penetran tes, jadi ya kurang sedikit aku sedikit mempelajari penetran tes inilah. Nanti enggak banyak, nanti kita lebih banyak sharing-sharingnya, mungkin ilmunya lebih banyak Mas Ilham nih. Dia sering ke lapangan, ini udah KP kemarin ini pernah lihat inspeksi penetran tesnya gimana Mas? udah sih, aku juga nyoba semprot-semprot juga ya. Nah, ini mungkin Ya. Mas Ilham nih sebenarnya yang lebih paham. Sebenarnya kurang-kurang juga sih karena kita kan namanya anak magang ya, gitu di sana ya, kurang paham, cuma tetap belajar aja. Ya. Oke. Mungkin di kedepannya nanti mungkin aku sedikit ngasih penjelasan terkait dengan penetran tes. Sebenarnya tadi Itu harusnya sedikit perkenalan ya, itu mungkin Ya. ya itu aku mahasiswa biasa, nggak ada ya kegiatannya sibuk di himpunan aja aja saat ini, ya, terus Ibu, buat berani. ya tugas-tugas ya ngerjain tugas aja, udah sih itu aja kesibukan. Oke, tadi sebenarnya dibilang bukan ahli ya, kita Ya, tuh bukan sebenarnya ahli dapat tugas aja ya gitu. Makanya kita bikin video ini ya. Oh, benar-benar Oke, nggak apa-apa, yang penting kita tuh bakal ngulik terkait dengan penetran. apa itu si penetran test. Nah, mungkin sebagai pengantar, penetran test itu apa sih? Atau penetran tuh kita penetrasi tuh lari kayak Penetrasi lari. waktu komentator bola terjadi penetrasi bola gitu. Nggak, beda, Apakah beda, gitu? beda. Atau gimana ya? Mungkin silahkan Mas Angga di sini Hmm, kasih paham, kasih paham ya. kasih paham. Siap. Ya. Kasih paham. Ya enggak ya, ini aku sedikit kasih pengetahuan aku terkait dengan penetran tes ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman pahami, teman-teman tuh harus ketahui juga ya bahwa dalam proses pengujian material itu ada dua metode. Yang pertama tuh ada metode destruktif test dan yang kedua ada metode non destruktif test. Nih apa ilatnya ya, bahasa Jawanya ini susah ngomong Inggris ya, non destruktif test ya itu. Jadi buat proses pengujian material ada dua tadi ya teman-teman. Nah, si penetran test ini posisinya ada di mana sih? Nah, penetran test ini posisinya ada di non destructive test. Jadi metode penetran test ini adalah salah satu metode pengujian buat sebenarnya nggak hanya inspeksi las saja ya. Jadi buat material juga kita bisa menggunakan penetran test yang menggunakan cairan. Nah, itu adalah metode dari penetran test. Kurang lebihnya itu sih teman-teman, secara garis besarnya gambaran dari
penetran test itu teman Mas Ilham. Oke. Jadi kita menggunakan cairan untuk mengetahui cacat lah ya dalam las-lasan gitu. Oke, intinya kita kayak nyemprotin gitu ya. Hmm. Ini kan aku nggak tahu ya, makanya jadi nanya-nanya gitu. Eh Mungkin aku kurang paham sih, atau temen-temen yang nonton nih kurang jelas ya terkait dengan penetran tes. Sebenarnya kan yang kita tahu aja ya itu biasanya ya uji tarik, uji Ditekuk ya, ditarik, tekuk, ditekuk, gitu, bending gitu, impact gitu. Iya, impact bener. Itu sebenarnya nih uji penetran test tuh yang bedain tuh apa sih Mas Angga gitu? Sampai-sampai ini Mas Angga kebagian materi ini nih kayak penting, ya penting juga sih. Penting. Penting lah buat materi ini. Silakan Mas Angga terkait dengan penetran test ini tuh apa yang membedakan dengan pengujian lain. Benar-benar. Ya, mungkin di sini aku memposisikan si penetran test ini dia adalah salah satu metode non destruktif ya. Kalau kita berbicara dengan metode non destruktif test itu, kita juga harus tahu juga di metode NDT itu ada apa aja. Nah, salah satunya tadi aku sebutin ya, materi aku ini penetran test, dan satu lagi misalkan radiografi. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan penetran test dengan metode-metode lain? Jadi secara garis besar ya, penetran test itu kita menguji suatu material. Kalau misalnya konteksnya dalam inspeksi las, kita menguji hasil las-lasan. Nah, penetran test ini dia menggunakan prinsip yang namanya itu kapilaritas. Jadi nantinya cairan penetran nantinya bakal masuk ke dalam permukaan si surface ya, permukaan dari material itu sendiri. Nah, nanti celah-celah atau bahasanya apa ya, kerusakan material ini dapat terlihat gitu dari si cairan penetran ini, gitu sih. Jadi kalau misalkan kita bicara NDT, radiografi itu dia untuk membaca si internal ya, kita bahasanya internal dari si surface. Nah, kalau si penetran test ini dia hanya dapat menguji itu di bagian-bagian luar dari si surface itu sendiri gitu. Dia nantinya cairan-cairan ini bakal ngeresep ke, entah itu bisa crack, kerusakannya. Nah, itu nanti meresep, terus nanti bisa kelihatan yang rusak tuh di bagian mananya. Gitu sih kalau buat penelitian. Oke. Jadi pada intinya tuh kita pengujiannya tuh dengan cairan tadi yang disemprotkan tuh kita bakal ngecek di permukaan atau surface dari hasil pengelasan tersebut gitu. Kita bakal tahu cacatnya di mana atau rusaknya tuh di mana. Oke. Terus selain itu tuh ada lagi nggak sih perbedaan yang lain itu terkait dengan kalau misal kita pengujian radiografi tes ya, mungkin ya karena itu materi aku ya, tuh kita gunain alat yang namanya sinar X. Terus kita tuh langsung di pengujiannya, kita nggak perlu repot-repot kayak yang namanya uji tarik kan kita bikin kayak benda tuh apa namanya ya, aku nggak tahu ya. Spesimen. Itu spesimen ya. Nah tuh bedanya tuh sebenarnya apa sih Mas Angga nih? Atau pengujiannya fleksibel atau gimana gitu? Perbedaan proses penetran tes ketika buat material sama buat hasil las-lasan, inspeksi las ya. Nah, mungkin untuk membedakan itu ya, yang pertama kita harus tahu ya pembuatan spesimen. Jadi dalam proses pembuatan spesimen, aku di sini mencontohkan ya. Ini aku punya sebuah material berbahan baja karbon rendah, mild steel, dengan ukuran 300 x 100 kali ketebalan 10 mm. Dan ini aku las nih teman-teman, aku las dengan posisi pengelasan 1G. Nah, ini juga kita harus hitung juga nih, namanya tuh di pengelasan tuh ada yang namanya root gap. Itu jarak, ini kelihatan gak ya, root gap tuh jarak antara si ininya, si surface-nya ya, materialnya, spesimennya, root gap-nya itu kita menggunakan misalkan 2,6. Terus buat
sudut sudut kampuhnya itu sudut yang di Miring itu ya? miringnya ya, sudut miringnya itu kita misalkan pakai 30 derajat itu kita membuat spesimen dulu ya, spesimennya seperti itu. Nah terus abis itu kita juga harus tentuin juga nih kita mau menggunakan elektroda apa. Nah kalau misalkan aku di sini aku nyontohnya tuh pakai elektroda E7016. Terus untuk fillernya itu kita pakai ampere yang 90 sampai 120 ampere dan menggunakan yang tadi ini elektrodanya jadi ada dua ya, E7016 sama E7018. Terus kita las di bagian bawah permukaan benda kerjanya seperti itu. Itu kita coba buat proses bahan spesimennya seperti itu ya. Jadi yang membedakan penetran tes pada material sama inspeksi las tuh kita itu harus tahu dulu gitu pembuatan spesimennya seperti apa. Sebenarnya metode pengujiannya sama-sama aja sih, cara-caranya sama aja kayak kita melakukan pengujian pada material. Cuman misalkan dalam konteks inspeksi las ya kita harus tahu pembuatan spesimen ujinya seperti apa. Mungkin itu tadi ya sedikit gambaran buat proses pembuatan spesimen ujinya. Jadi harus bikin spesimen uji, Mas. Iya, jadi kita harus membuat spesimen uji terlebih dahulu gitu. Kalau dalam konteks itu ya. Sebenarnya ya kalau misalnya kita mau melakukan pengujian ya menggunakan penetran tes. Kalau misalnya di kapal nih, berarti lambungnya kita potong dulu, Mas. Enggak usah, kalau misalnya mau langsung pengaplikasiannya juga nggak apa-apa. Oh, itu Cuman takutnya kan mahasiswa kan perlu gambaran gitu kan. kalau praktek ya. Iya praktek. Maafkan. Atau melakukan apa penelitian, nah itu kan Oh, gitu ya. kita harus tahu gitu spesimennya itu seperti apa prosesnya. Oke, Mas Anggas. Makasih sudah ngasih paham aku nih. Mohon maaf Siap. bertanya dengan nada tidak tahu. Nada Karena tidak tahu, emang oke. tidak tahu, jadi perlu pencerahan dari Mas Angga nih. Tahunya nanti kita di kapal kita potong nih Enggak kapalnya dipotong buat juga ya kalau di mau pengaplikasian nasnya secara gitu. langsung ya sebenarnya ya langsung bisa diaplikasikan secara langsung juga nggak apa-apa, bisa aja. Oke. Cuman takutnya kan teman-teman mau misalkan mau melakukan penelitian terkait dengan prosedur pengujian inspeksi las menggunakan penetran tes. Nah itu kan kita harus tahu gimana cara buat spesimennya gitu. Benar. Oke, terus udah nih dikasih tahu terkait dengan sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin pengujian ini secara langsung atau kita praktek dulu tuh bisa, dan gimana alurnya cara bikin spesimen pengujian itu sendiri. Nah kira-kira tuh apa namanya pengujian penetran tes ini tuh kita tuh perlu apa aja sih alat-alatnya gitu, Mas? Alat dan Dan fungsinya tuh sebenarnya gimana gitu? Apakah kita cuma butuh semprot-semprot yang itu pakai pilok atau apa Bisa gitu, pakai Mas? pilok gitu ya? Pilok atau pakai apa ya? Ya semprot-semprot lah gitu, nggak tahu ya, Mas. Mungkin bisa dijelasin deh. iya. Tadi alat dan bahan lah ya kita nyebutnya ya. Iya, Kita di kayak sini mau praktek. bikin nasi goreng gitu kan. Ya gitu. Adonan. Bener-bener. Oke, mungkin di sini bayangin ya. Ini bayangin nih Mas Ilham nih. Mas Ilham disuruh. Bentar. Bayangin dulu. Oke, bayangin. Ya, silakan. Bayang ya, udah Ya. bayang. Bayangin Mas Ilham lagi di galangan, terus dapat proyekan, disuruh ngetes nih hasil las-lasan menggunakan penetran tes. Nah di sini kita harus tahu nih alat dan bahan-bahan apa aja yang perlu kita siapkan. Yang pertama nih sebenarnya itu kita harus ada yang namanya tuh cairan penetran itu sendiri. Terus yang kedua cairan developer, dan yang ketiga tuh cairan cleaner buat pembersih. Dan yang tidak kalah penting juga lap atau majun ya bahasanya tuh. Sebenarnya itu aja sih. Bentukannya tuh alatnya tuh kayak pilok sih sebenarnya. Disemprot nanti. Sebenarnya itu aja. Yang pertama si penetrannya, terus kedua si developernya, ketiga cleaner, yang keempat ya kita perlu lap. Sebenarnya alat-alat dan bahan itu aja. Cukup sederhana dari sini. Cukup sederhana ya, Mas. Ini kita udah tahu nih alat dan bahannya. Terus gimana tuh, Mas, cara pengaplikasiannya? Aplikasiannya. Atau kalau kita praktek prosedur lah, Prosedur lah ya. teknisnya, how to use untuk Serius. melakukan proses pengujian penetran tes Oke. penetran tes ini itu. Oke, siap, perhatikan teman-teman. How to use How to melakukan use,
melakukan penetran tes ya. Iya. Ya, kita coba balik lagi ya tadi ke belakang kebutuhan awal aku. Kita udah punya spesimen tadi nih yang udah kita buat. Terus yang langkah apa sih pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama ini dalam konteks inspeksi las ya teman-teman, pengujian dari hasil inspeksi las. Itu yang pertama kita bersihkan dulu hasil las-lasannya ini menggunakan, kita bisa menggunakan cleaner atau bisa juga habis disemprotkan cleaner itu kita sambil lap menggunakan majun. Pertama itu harus dibersihkan dulu tuh hasil las-lasannya. Biar apa tuh? Ya biar bersih dari kotor-kotoran. Nanti kan Oh, cairan kotoran penetrannya apa? kan bakal menyerap ke dalam permukaannya si surface kan, yang mengalami entah itu crack atau cacat. Makanya perlu dibersihkan nih dari kotoran. Itu yang pertama. Terus yang langkah yang kedua yang bakal kita lakukan, kita bakal semprotkan nih hasil lasanan tadi dengan menggunakan cairan penetran. Cairan penetran ini biasanya tuh berwarna merah dia. Kita semprotkan ke dalam permukaan hasil las-lasannya itu. Fungsinya, Mas? Kenapa disemprotkan? Ya kan kita mau uji ya. Enggak nih, kan ada cairan penetran nih, fungsinya buat apa? Tadi kalau pembersih Oh buat ya, oke, bersih. fungsinya ya. Oh iya. Iya. Tadi cleaner ya, kita Iya. cleaner buat ngebersihin. Terus penetran ini buat apa nih? Nah, sebenarnya cairan penetran ini dia berfungsi, dia memiliki ada yang namanya konsep kapilaritas ya kalau tidak salah ya. Jadi si cairan penetran ini dia bakal menyerap ke dalam bahasanya cacat di surface atau las-lasannya itu. Oh. Nah, nanti cairan penetran ini bayangin aja nyerap gitu ke dalam lubang-lubang gitu. Emang ini sifatnya dia nyerap gitu ya. Iya. Oke, mudah. Tahu lah ya fungsi penetran berarti ya. Ya, Tahu. mudah. Itu fungsi sebenarnya penetran. Tadi sampai mana tadi ya? Udah tuh penetran. Pembersihan, terus Iya. kita udah semprot nih cairan penetrannya. Nah, langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan itu kita bersihkan ya, teman-teman. Cairan penetran itu pakai majun dan cairan cleaner ya. Cuman dalam konteks ini tuh cairan cleanernya jangan langsung disemprot ke hasil las-lasannya. Tapi coba disemprot ke majun, terus dibersihkan pakai majun tadi hasil las-lasannya. Kenapa nggak langsung tuh, Mas? Kalau langsung, itu kan cairan penetran udah meresap nih. Terus kalau Hilang misalnya ya. cleaner, dia nyemprot kan, nah ntar hilang dong cairan yang udah meresap cairan penetrannya. Iya lagi. Ya, udah kan? Ya. Oh iya, sama satu lagi tuh, setelah kita tadi aku udah ketinggalan, setelah kita nyemprotkan cairan penetran itu, kita harus tunggu. Biasanya tuh 10 sampai 15 menit buat waktu tunggunya. Baru habis itu kita bersihkan. Terus kita semprot pakai cairan yang namanya developer. Cairan developer ini dia berwarna putih. Banyak juga ternyata. Belum kelar nih. Oh, belum ya? kelar. Oh, ya. Lanjut. Habis kita semprotkan cairan developer, itu nanti bakal muncul tuh Mas Ilham. Cacat-cacat terus tuh bakal terlihat. Kayak misalkan porosity ataupun crack di hasil lasasan itu bakal terlihat. Biasanya tuh setelah kita semprotkan beberapa detik tuh cacat-cacat kelasnya tuh udah mulai terlihat. Sebenarnya simpel aja. Jadi cukup panjang juga ya kalau Nggak panjang sih, cuman Iya. ya kita harus paham aja ya berlapis-lapis Iya, gitu ya, berlapis-lapis. nggak sekali semprot langsung kelihatan gitu ya. Kukira tuh dia simple pengerjaannya tuh 1 kali 2 kali, ternyata tadi sampai 4 kali kalau nggak salah ya. Iya. Ini cukup ya harus tahu juga step by stepnya gitu berarti. Oke. Dan ini sih cukup menjelaskan dengan baik terkait dengan prosedur penggunaan penetran tes ini. Cuma nih, gue nggak tahu juga sih Apa nih? penetran tes tuh kira-kira tuh pemakaiannya di mana aja sih terkait Oh dengan iya, penetran tes? bener-bener. Untung ditanya nih, aku hampir lupa buat ngejelasinnya. Iyalah, jelasin Pak. Ya kenapa sih ada penetran tes? Kenapa kita harus menggunakan penetran tes? Dan kapan kita harus menggunakan penetran tes? Nah, dalam konteks misalkan di industri kapal ya, kan
eh, bahannya tuh nggak selalu itu baja. Kadang kalau misalnya kita ketahui itu buat baling-baling itu kan bahannya tembaga ya. Dan penetran test ini dia bakal berfungsi, eh, bukan bakal berfungsi, ini dapat berfungsi untuk bahan-bahan non magnetik atau non logam. Biasanya buat tembaga nih, tembaga. Nah, buat mengetahuinya tuh kita bisa menggunakan cairan penetran. Bisa tuh dipakai buat Iya, buat itu. tembaga, buat yang bukan apa ferromagnetik ya bahasanya ya, selain baja. Nah, kalau misalkan kalian mau menguji di material yang baja, berbahan baja itu aku lebih menyarankan menggunakan MPI sih, magnetik. Apa tuh MPI itu lupa aku. Pengujian magnetik. Iya, Pak. pengujian magnetik. Oke. Jadi itu lebih akurat sebenarnya dari penetran. Ya, Cuman sebenarnya- misalkan kan ya kita ketahui kan nggak semua bahan dari berbahan apa dapat mengantarkan arus magnet ya. Nah, inilah peran dari penetran. Oke, berarti sebenarnya Logam ya. banyak juga ya penerapannya yang jadi logam doang lah ya. Iya. Berarti ya gitu. Oke, di sini kita udah paham lah ya ibaratnya terkait dengan penetran tes ini sendiri. Mungkin nih kan karena dari aku nih sifat nanya, mungkin aku nanya ya yang sekiranya aku pahami. Cuma barangkali nih belum ada yang aku tanyain dan Mas Angga mau jelasin, ada nggak kira-kira terkait dengan penetran tes itu sendiri? Oke, tadi closing statement ya Mas Ilham. Mungkin ini aku pesan aja buat teman-teman itu dalam konteks inspeksi las, kalian sebenarnya jangan misalkan kalian dapat materi penetran tes, itu kalian belajar penetran tes aja, tapi kalian itu harus belajar semua metode pengujian kayak radiografi dan sebagainya. Sebagai mahasiswa tuh kita harus tahu lah basic dasar-dasar itu semua. Itu sih. Sama buat penetran tes sebenarnya kalian cukup tahu bahan-bahannya, terus prosedurnya itu aja udah cukup sih, sama cara ngebacanya tuh gimana. Simpel aja dari aku itu. Belajar terus teman-teman. Oke, intinya pada ujungnya apa? Belajar. Belajar. Iya, belajar. Oke, mungkin Jangan terpaku sama Oke. materi yang didapat. Oke, siap. Mungkin terima kasih Mas Angga udah mau Sama-sama, datang di Mas podcast Ilham. tugas Nah, inspeksi siap. las yang sebenarnya ini tugasnya Angga. Jadi ada podcast. Iya. Cuma nggak apa-apa. Oh, Terima kasih, sampai jumpa di podcast tugas-tugas selanjutnya. Iya. Semoga apa nih? semoga materi yang aku sampaikan ini dapat nambah pengetahuan dan wawasan lah buat teman-teman. Meskipun sedikit aja, sedikit ya. Semoga nggak ada ya lagi kan. Eh, Oh enggak gitu. Yes. Semoga ada tugas kayak gini Tugas terus lagi ya. dan kita jadi buat podcast lagi selanjutnya gitu. demi biar kita selalu apa? Apa? Belajar. Belajar ya. Udah. Pesan tadi ya kira-kira. Ya. Belajar. Mungkin cukup dari kita. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang baik. Aku tutup dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.